Halo semuanya, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia menjalani hari-hari ya. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali materi mengenai operasi relasi aljabar. Video ini saya buat sebagai bagian dari praktikum sistem basis data yang ada di dalam Prodi Sarjana Teknik Geodesi. Nah, hal yang akan kalian pelajari hari ini yaitu adalah seleksi baris, seleksi kolom, kemudian ada penggabungan tabel atau join, ada union, kemudian ada perpotongan atau intersection, ada selisih atau difference, ada pembagian atau division, dan perkalian kartesian atau multiple. Nanti teman-teman akan mempelajari konsepnya dan kemudian akan diberikan contoh-contohnya. Nah, untuk penjelasan relasi aljabar sendiri, relasi aljabar digunakan untuk memanggil kembali atau untuk melakukan manipulasi data dalam basis data. Masih ingat materi sebelumnya bahwa dalam pembuatan sistem manajemen basis data, kita perlu untuk melakukan manipulasi data atau memanggil kembali. Nah, selain itu, relasi aljabar ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan atau query. Jadi, apabila ada pertanyaan atau suatu query yang jawabannya ada di dalam sebuah tabel, maka kita menggunakan relasi aljabar untuk menampilkan hasilnya. Misalnya, menyeleksi baris dari kolom, kemudian untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari gabungan beberapa tabel. Jadi jawabannya adalah ada dari beberapa tabel. Sebagai contoh, penjelasan yang pertama adalah operasi seleksi baris. Operasi seleksi baris ini digunakan untuk memilih baris-baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi kriteria yang kita berikan. Jadi dalam melakukan operasi seleksi baris, kita harus menentukan terlebih dahulu kriterianya, kemudian nanti kriteria yang ada dalam tabel. Nanti dengan by system, hasilnya adalah berupa tampilan yang memenuhi kondisi tersebut. Sebagai contoh, untuk menampilkan informasi mahasiswa yang masuk tahun 2002. Jadi ada tabel mahasiswa, kemudian ada tahun masuk mahasiswa. Nah, itu kita bisa memilih hanya menampilkan mahasiswa yang masuk pada tahun 2002. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi TH, maksudnya TH ya, tabel hasil sama dengan B. B ini adalah notasi untuk operasi seleksi baris. Berarti kalau kalian menuliskan B, maka operasi yang kalian gunakan adalah operasi seleksi baris dengan kondisi tertentu dari nama tabel tertentu. Jadi harus ada targetnya, tabel mana yang akan dikenai operasi tersebut. Kondisinya itu bisa berupa operasi boolean, yaitu sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Bisa juga dengan menggunakan and, or, dan not, seperti itu. Sebagai contoh, ada tabel karyawan yang menampilkan atribut NIP, nama, golongan, umur, dan alamat. Nah, kita hanya menyeleksi baris yang mana kondisi umurnya lebih dari 45 tahun dari tabel karyawan tersebut. Maka di sini yang ditampilkan hanya ada dua baris, yaitu umurnya 50 dan 46 yang memenuhi kondisi umur lebih dari 45. Selanjutnya ada juga menampilkan karyawan di mana golongannya dengan kondisi golongan sama dengan 3A. Jadi yang ditampilkan di sini juga hanya ada dua baris yang golongannya memenuhi kondisi yang diminta pada saat seleksi baris, yaitu golongan 3A, seperti itu. Untuk operasi kolom sendiri, bedanya adalah di sini hanya menampilkan kolom-kolom atau atribut tertentu dari suatu tabel. Jadi harus tetap ditentukan target dari tabel yang dikenai operasi, kemudian kolom yang dipilih dari tabel itu apa, nama atributnya itu apa harus disebutkan. Nah, operasi seleksi kolom ini biasanya digunakan untuk menyeleksi kolom-kolom yang dibutuhkan saja. Misalnya kita punya tabel yang kolom atau atributnya itu sangat banyak dan kita tidak membutuhkan
semua atribut tersebut. Kita hanya membutuhkan ada beberapa kolom yang dibutuhkan. Nah, kita bisa juga dengan menggunakan seleksi kolom untuk memilih kolom yang kita butuhkan. Nah, sebagai contoh adalah kita ingin memilih atribut NIP, nama dan golongan dari tabel karyawan. Nah, ini yang ditampilkan hanya 3 atribut tersebut. Sedangkan misalnya tadi ada umur, kemudian ada gaji misalnya, dan lain-lain, itu tidak ditampilkan. Kemudian yang kita bisa juga melakukan operasi relasi aljabar lebih dari satu. Misalnya sebagai contoh di sini kita menampilkan NIP, nama, dan golongan untuk semua karyawan yang golongannya 3A. Nah, tadi kan kita lihat di sini golongan 3A itu ada NIP, nama, golongan, umur, dan alamat. Nah, dari operasi baris yang sudah kita lakukan, kita bisa memilih atribut apa saja yang ingin ditampilkan. Misalnya di sini menampilkan atribut NIP, nama, dan golongan. Selanjutnya ada operasi penggabungan atau join. Ini adalah operasi relasi aljabar yang ketiga. Operasi ini digunakan apabila kita membutuhkan informasi dari 2 atau beberapa tabel sekaligus. Jadi digabungkan beberapa tabel menjadi satu. Syaratnya adalah tabel-tabel tersebut harus memiliki nilai kolom atau atribut yang sama. Jadi harus sama nilai kolom dan atributnya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Ini maksudnya ada karyawan, misalnya adalah NIP, nama karyawan, golongan, kode proyek. Jadi yang sama di sini ada suatu nilai atribut atau kolom yang sama. Ada suatu nilai atribut yang sama, yaitu di sini yang sama adalah kode proyek. Ya kan, kode proyek ada di dalam tabel karyawan, ada juga di tabel proyek. Nah, kemudian dengan menggunakan operasi penggabungan join, yaitu dengan karyawan, G ini adalah notasi untuk penggabungan, jadi jangan lupa ditulis. Kemudian kode proyek, ini maksudnya adalah atribut kode proyek yang ada di tabel karyawan, sama dengan kode proyek yang ada di tabel proyek. Itu. Nah, hasilnya adalah kedua tabel tersebut digabung menjadi satu, yaitu ada NIP, nama karyawan, golongan, kemudian kode proyek hanya ditulis menjadi hanya satu, nama proyek dan lokasinya. Seperti itu. Jadi digabungkan. Nah, di sini walaupun atribut kode proyek dari proyek itu dihapus, kita tidak akan kehilangan informasi. Jadi harus dipastikan apakah saat kita mengubah tabel tersebut kita kehilangan informasi atau tidak. Nah, ini contoh yang kedua tabel yang sama tersebut sebagai objek untuk menggabungkan ditampilkan semuanya, yaitu di sini ada ID persil dari tabel persil dan ID persil dari tabel kepemilikan. Nah, apabila kita menampilkan kedua kolom atribut yang sama seperti ini dinamakan equo join. Sedangkan apabila sebagai contoh yang sebelumnya, yaitu hanya menampilkan satu kolom tanpa mengurangi informasi apapun, itu disebut dengan natural join. Nah, sebenarnya ada beberapa banyak ilustrasi operasi penggabungan atau join. Nanti teman-teman akan menemui ada inner join, kemudian ada full join, ada left join maupun right join. Tetapi dalam video kali ini tidak akan dibahas mengenai beberapa operasi join yang ada di layar ini. Nah, selanjutnya ada operasi aljabar union, intersection, dan selisih atau difference. Nah, operasi ini diterapkan pada dua tabel dengan ketentuan tabel tersebut itu harus memiliki jumlah kolom atau atribut yang sama dan domainnya sama pula. Jadi jumlah kolomnya itu harus sama, domain untuk kolom-kolom yang sama tersebut juga harus sama. Kalau union itu adalah menampilkan tabel yang berisi semua baris dari kedua tabel. Karena jumlah dan domainnya sama, maka kita bisa menampilkan semua baris dari kedua tabel tersebut.
dengan menghilangkan baris yang sama. Jadi kalau barisnya sama bisa dihilangkan supaya tidak terjadi data yang redundant, biar tidak ada data yang double. Nah, selanjutnya ada intersection, itu menampilkan baris-baris yang terdapat pada kedua tabel sekaligus. Jadi hanya menampilkan baris yang sama. Kalau misalnya itu berbeda, maka tidak perlu ditampilkan, tidak perlu ditulis. Kemudian yang terakhir ada selisih. Selisih ini menghasilkan tabel baru yang berisi baris yang hanya terdapat pada tabel pertama, tetapi baris tersebut tidak terdapat pada baris kedua. Jadi dilihat lagi, ini lawannya ini ya. Jadi kalau intersection ini baris yang sama, kalau selisih ini adalah baris yang hanya terletak di tabel pertama. Kalau misalnya ada baris yang terletak di tabel pertama dan tabel kedua, maka itu tidak perlu dituliskan. Nah, ini adalah bentuk ilustrasinya dan bentuk umum. Kalau untuk union dituliskan dengan seperti tanda U. Ini bisa juga biasanya kalian menggunakan istilah or atau seperti itu. Jadi menghapus semuanya. Kalau intersection ini adalah dengan istilah dengan operasi dan atau and. Jadi hanya yang ada di kedua tabel. Kemudian ada selisih, ada minus, ini menggunakan tanda minus seperti itu. Jadi hanya menampilkan yang ada di tabel yang pertama dan baris yang ada di tabel kedua tidak perlu ditampilkan. Nah, ini sebagai contoh, jadi ada tabel isinya mahasiswa geodesi dan penerima mahasiswa supersemar. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah fungsi union, yaitu adalah menampilkan semuanya. Nah, karena di sini ada 5 baris pada tabel mahasiswa geodesi dan ada 4 baris pada mahasiswa supersemar, maka harusnya menampilkan 9 baris. Tetapi kita lihat lagi, di sini ada 2 baris yang sama, oleh karena itu dalam tabel TH1 hanya ditampilkan 7 baris. Untuk TH2 berarti kita mencari name dan nama yang ada di kedua tabel tersebut, ternyata ada 2 baris. Sedangkan untuk tabel ketiga, karena fungsinya adalah minus, maka kita cari tabel yang hanya ada di tabel pertama. Karena Dahliani dan Kusumastuti ini ada di tabel kedua, maka dari tabel pertama hanya ditampilkan Andriani, Susmanto, dan Gunawan. Dan untuk keempat juga sama. Nah, ini kebalikan. Jadi ada 4 baris yang ada di tabel kedua. Ini kan penerima mahasiswa supersemar, ini kan sebagai tabel pertama ya, berdasarkan operasinya. Nah, dikurangi mahasiswa geodesi. Nah, yang sama adalah Dahliani dan Kusumastuti. Jadi yang tertulis di TH4 hanya ada Alia dan Ramadan. Nah, minus ini kan menampilkan tabel yang menampilkan baris yang ada di tabel pertama. Maksudnya tabel pertama dalam operasi aljabar minus. Jadi yang pertama ini kalau mahasiswa geodesi minus, berarti tabel pertamanya adalah mahasiswa geodesi. Kalau tabel penerima mahasiswa supersemar dikurangi mahasiswa geodesi, berarti tabel pertamanya adalah penerima mahasiswa supersemar. Seperti tersebut gitu. Kemudian ada operasi aljabar selanjutnya, ada operasi pembagian atau division. Operasi ini digunakan untuk memilih baris-baris pada suatu tabel berdasarkan atau di bawah kontrol satu kelompok nilai dari tabel yang lain. Maksudnya bagaimana? Bentuk umumnya adalah seperti berikut. Jadi nama tabel 1 dibagi nama tabel 2-nya apa? Nama tabel 1 ini disebut juga dengan dividend, dan nama tabel 2 ini disebut juga dengan divisor. Pembagi itu dividend, kalau pembaginya adalah divisor, kalau tabel yang dibagi yaitu adalah dividend, seperti itu. Nah, sebagai contoh adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah TH1 itu menampilkan mata kuliah yang sekaligus diambil oleh Alia dan Dahliani. Ini adalah query-nya.
Maka untuk menampilkan mata kuliah yang diambil, kita perlu menyeleksi dulu NIM dari tabel mahasiswa. Oleh karena itu kita pilih KNIM. Nah, memilih kolom NIM dari tabel mahasiswa. Hasilnya TH1 itu ada 19873 dan 23963. Selanjutnya registrasi dibagi TH1. Berarti maksudnya registrasi kan ada kode MK, ada NIM. Nah, TH1 kan hasilnya NIM. Jadi hasilnya hanyalah kode MK. Nah, ini karena kode MK-nya itu ternyata Alia dan Dahliani hanya mengambil satu MK yang sama, yaitu HKT. Kalau registrasi kan ada kode MK, ada NIM, ada banyak sekali. Nah, TH1-nya kan hanya ada NIM. NIM-nya kan juga hanya 19873 dan 23963. Maka hasilnya kode MK itu adalah hanya HKT, seperti itu. Nah, ini operasi yang terakhir, yaitu operasi perkalian atau multiple, yaitu operasi yang digunakan untuk memilih suatu tabel di mana kolom atribut dari kedua tabel dan jumlah baris sejumlah kombinasi baris dari tabel asal. Jadi kita akan menghasilkan tabel baru di mana tabel baru tersebut itu berisi kolom atribut dari kedua tabel dan jumlah baris sejumlah kombinasi baris dan tabel asal. Ini untuk bentuk umumnya. Sebagai contoh adalah berikut. Jadi ada tabel pertama itu berisi ID dan name, kemudian tabel kedua itu berisi ID, name, dan city. Nah, kemudian dilakukan operasi perkalian, maka akan menghasilkan jumlah atribut dari gabungan kedua tabel. Jadi akan ada 5 atribut, yaitu adalah ID, name, city, product ID, kemudian product name. Dan akan dihasilkan pula sejumlah baris yang merupakan kombinasi kedua tabel tersebut. Nah, karena di sini dikalikan, maka satu ID number 1 Auckland CBD dan city-nya Auckland ini kita kombinasikan dengan ID produk. Jadi ada 1, 2, 3. Kemudian nomor 2 ada 1, 2, 3 produknya. Nomor 3 juga ada 1, 2, 3 produknya. Jadi jumlah atributnya ini adalah jumlah dari kedua atribut tabel dan jumlah barisnya adalah jumlah kombinasi dari kedua tabel tersebut juga. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh query. Query itu adalah pertanyaan, misalnya diminta menampilkan ID kawasan yang berada di Kelurahan Donoyudan dan merupakan persawahan. Nah, di sini ada istilah dan, berarti operasi yang kita gunakan adalah N. Jadi kita memilih ID kawasan yang terletak, kita terlebih dahulu memilih baris yang memenuhi kondisi Kelurahan Donoyudan dan kondisi persawahan. Nah, setelah kita terseleksi, dia masih terdiri dari beberapa atribut atau beberapa kolom, padahal yang diminta hanya menampilkan ID kawasan. Oleh karena itu, kita bisa hanya memilih seleksi kolom, yaitu kolom ID kawasan gitu. Jadi untuk menjawab suatu query, kita bisa menggunakan lebih dari satu operasi aljabar. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman semua memahami apa yang saya sampaikan, dan apabila masih ada komentar atau pertanyaan ataupun saran bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih ada yang belum jelas atau masih ada kekurangan. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.